semuanya. Terimalah salam kasih dalam nama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, penuh dengan semangat dan antusias untuk pembelajaran hari ini. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Mari langsung dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita kembali bersujud kepada Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, para dewa serta makhluk suci lainnya dengan membacakan nama Paragata. Araham Sama Sambuddho Bhagava. Araham Sama Sambuddho Bhagava. Buddham Bhagavantam Abhiwademi. Buddham Bhagavantam Abhiwademi. Swapato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammam Namasami. Dhammam Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Patipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham Nama. Sangham. Hormatilah orang lain sebagaimana kamu ingin dihormati. Iman lao shi zhe shan hao. Silakan semuanya mempersiapkan diri. Kita akan melakukan duduk hening dengan penuh kesadaran. Tarik nafas yang panjang dan pahamilah dengan penuh kesadaran bahwa nafas yang masuk ke jasmani kalian merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Keluarkan nafas dengan penuh kesadaran. Tarik nafas kembali. Keluarkan nafas. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Sabe serta Bhavantu Smritata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Hadir. Alvin, Hadir. Michael. Hadir. Pertama, ini ada 5 gambar. Yang pertama apa? Tidak membunuh, bahasa palingnya Pana Tiparta Weramani Sikap Padang sama Yami. Yang kedua Adina Jana Weramani Sikap Padang sama Yami. Artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang bukan milik kita atau milik orang lain yang kita ambil, atau pencurian. Yang ketiga Kamesu Micacara Weramani Sikap Padang sama Yami. Artinya aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan ya betul, asusila. Yang keempat Musawadah Weramani Sikap Padang sama Yami. Artinya berbohong. Yang kelima Surah Meraya Maja Pamadatana Weramani Sikap Padang sama Yami. Artinya
yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Wah, padahal cuma satu gelas. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama mampu menjelaskan Pancasila Buddhis dengan baik. 5 sila yang kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita jalankan. Yang kedua, mampu memahami sila sebagai pedoman hidup untuk umat awam, upasaka, upasika, perumah tangga. Sila ini sebagai pedoman hidup kita. Tanpa adanya sila, maka hidup kita akan kacau. Tidak ada aturan. Yang ketiga, sila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, yaitu kita mampu mempraktikkan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nanti bagaimana korelasinya dengan Pancadhamma, kalian cari dengan kelompok kalian dan dipresentasikan. Nah, di sini yang keempat tujuannya mendemonstrasikan hubungan Pancasila Buddhis dengan Pancadhamma. Kalian nanti presentasikan hubungannya apa? Oh, sila pertama tentang pembunuhan. Hubungannya di Pancadhamma itu apa? Korelasinya. Apakah hanya cukup di Pancasila atau di Pancadhamma yang pertama saja, atau ada hubungan dengan isi Pancadhamma yang lainnya? Nanti kalian cari bersama kelompok kalian. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Untuk lebih jelas, ada satu makhluk apapun yang ingin hidupnya menderita. Untuk itu ketika kita melihat makhluk, kita harus menyayanginya dengan tidak berhak. Cara lain yang dapat kita kembangkan dari praktik sila pertama, yaitu dengan cara melepas satwa sesuai habitatnya. Sebagai perbuatan termasuk pembunuhan jika memenuhi 5 syarat, yaitu terdapat makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk tersebut masih hidup, memiliki niat atau maksud untuk membunuh, mengeluarkan usaha untuk membunuh makhluk tersebut, maka kaitannya dengan karma, dipastikan kita akan mendapat karma buruk jika melanggar sila pertama ini. Akibat ambil barang yang tidak diberikan. Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Sang Buddha. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila dan bahasa Pali Pancasila yang berarti 5 kemoralan atau 5 nilai moral. Pancasila Buddhis digunakan untuk seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama Buddha. Sang Buddha bersabda bahwa barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, ketika kita kehilangan barang yang kita sayangi, maka kita akan bersedih. Apalagi kita memposisikan barang yang tidak diberikan. Sang Buddha pernah berkata kepada para bhikkhu bahwa mencuri akan mengakibatkan penderitaan bagi si pencuri, seperti yang dituliskan dalam Samyutta Nikaya 3, 15 di bawah ini. Ia akan terus merampok mencuri, hingga saat tindakan tersebut. 5. Sura Meraya Maja Pamadatana Veramani Sikhapadam Samadhiyam, yang artinya 1. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Aku bertekad melatih diri untuk tidak menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Untuk lebih jelas, ada satu makhluk apapun yang ingin hidupnya menderita. Untuk itu ketika kita melihat makhluk, kita harus menyayanginya dengan tidak berhak. Cara lain yang dapat kita kembangkan dari praktik sila pertama, yaitu dengan cara melepas satwa sesuai habitatnya. Sebagai perbuatan termasuk pembunuhan jika memenuhi 5 syarat, yaitu terdapat makhluk hidup, mengetahui bahwa makhluk tersebut masih hidup, memiliki niat atau maksud untuk membunuh, mengeluarkan usaha untuk membunuh makhluk tersebut, maka kaitannya dengan karma, dipastikan kita akan mendapat karma buruk jika melanggar sila pertama ini. Akibat ambil barang yang tidak diberikan. Ketika kita kehilangan barang yang kita sayangi, maka kita akan bersedih. Apalagi kita memposisikan barang yang tidak diberikan. Sang Buddha pernah berkata kepada para bhikkhu bahwa mencuri akan mengakibatkan penderitaan bagi si pencuri, seperti yang dituliskan dalam Samyutta Nikaya 3, 15 di bawah ini. Ia akan terus merampok mencuri, hingga saat tindakan tersebut. 5. Sura Meraya Maja Pamadatana Veramani Sikhapadam Samadhiyam, yang artinya 1. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup.
2. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Aku bertekad melatih diri untuk tidak. Setelah kalian menyimak video tadi, silakan nanti bersama kelompoknya, silakan dipersiapkan laptop kalian, handphone kalian, pakai wifi-nya yang SMA 2. Silakan digunakan, dipersiapkan untuk kalian buka Canva-nya, aplikasi Canva untuk kalian berkolaborasi. Ini kelompok 1 hanya membahas tentang Pancasila ke-1 dan Pancadharma yang bersama. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kita juga harus mengembangkan meta karuna seperti menghindari menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Dan yang sila ke-1 itu manasik atau mati sikap pada bersama diami. Artinya itu aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup dengan menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup sejajar dan berhubungan dengan Pancadharma, yaitu untuk menyebarkan cinta kasih. Nama budaya. Kami dari kelompok 4 di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan sila keempat Pancasila Buddhis dan hubungannya dengan Pancadharma. Jadi di kelompok kami terdiri dari Agnes, Evelyn, Felicia, Jennifer. Jadi Pancasila adalah ajaran dasar yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Yang kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila. Apa hubungan sila kedua dengan Pancadharma? Hubungan sila kedua dengan Pancadharma apa ya? Oke, kita dari pemaparan tadi kita bisa menarik kesimpulan bersama. Ini adalah 5 gambar saya menggunakan aplikasi World of Land. Nah, ini salah satu gambar yang muncul. Coba kita tarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ini gambar apa? Jadi berarti pelajaran sila kedua, Adinandana Weramani Sikap Padang sama Diami. Kira-kira ini korelasi hubungannya dengan Pancadharma yang keberapa? Yang kedua apa itu? Sama adilah penghidupan yang benar. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini terkait dengan korelasi hubungan Pancasila Buddhis dengan Pancadharma. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kembali berdoa. Dan untuk materi minggu depan kaitannya dengan manfaat pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan. Terima kasih. Saya akhiri. Namo Buddhaya.